Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih lanjut pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Yang Ananda Muslim membacakan basmalah, Ananda yang non-Muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda semua, kali ini kita bertemu lagi dengan materi teknologi dalam retail atau dalam bisnis retail. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan teknologi dalam retail. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu teknologi, apa manfaat teknologi, baru kita nanti masuk penerapannya ke dalam teknologi dalam bisnis retail. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat berikutnya. Oke, Ananda semua, kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis teknologi dalam retail dan menggunakan teknologi dalam retail. Untuk itu, kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi setelah Ananda mempelajari ini, nanti Ananda diharapkan dapat menjelaskan pengertian teknologi, menjelaskan fungsi dan peran teknologi dalam bisnis retail, terus menganalisis macam-macam penggunaan teknologi dalam bisnis retail, dan mengumpulkan informasi mengenai teknologi yang ingin digunakan dalam bisnis retail. Yang kelima, Ananda bisa menggunakan teknologi dalam bisnis retail. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Ananda bisa mengikuti sampai selesai materi ini. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu teknologi dalam bisnis retail dan menggunakan teknologi dalam bisnis retail atau penerapannya si teknologi dalam bisnis retail. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Ekspansi dan pertumbuhan teknologi tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melambat dalam waktu dekat. Teknologi digital tak jarang menjadi disrupsi utama dalam industri. Bahkan saat ini, digital membentuk kembali bagaimana industri dan berbagai perusahaan di dalam industri tersebut dalam beroperasi dan bekinerja. Yang menarik adalah bahwa teknologi baru diadopsi dengan cepat yang memaksa berbagai bisnis termasuk bisnis retail untuk beradaptasi dengan cepat atau berisiko ketinggalan yang mengakibatkan kerugian. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat dulu apa itu pengertian teknologi. Manuel Castel mengatakan, teknologi itu merupakan suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Nah, sedangkan dari Merriam-Webster, teknologi merupakan suatu aplikasi atau penerapan dari sebuah ilmu pengetahuan secara praktis. Penerapan praktis ini terkadang dikhususkan untuk atau pada ruang lingkup tertentu. Nah, kesimpulan dari teknologi ini adalah sebuah metode praktis yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bisa digunakan secara berulang. Atau boleh dibilang, teknologi diciptakan oleh manusia banyak berhubungan dengan kegiatan praktis yang dilakukan manusia sehari-hari. Nah, inilah pengertian daripada teknologi. Perkembangan bisnis dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada pada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor. Bisa dilihat beberapa sektornya di sini. Yang pertama adalah teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian zaman dahulu. Mulai dari bibit, sistem tanam, serta teknik menanamnya. Itu semua bisa memakai teknologi. Kalau zaman dahulu masih memakai tenaga manusia atau tradisional. Yang kedua, teknologi di bidang informasi.
Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain walau dengan jarak yang cukup jauh. Berikutnya ada teknologi di bidang transportasi. Nah, salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern yang mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat-sangat mudah. Ada juga teknologi di bidang medis. Nah, teknologi di bidang medis ini ditemukannya berbagai macam vaksin guna mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Selanjutnya kita lihat teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan menjadi lebih baik. Tenaga pendidik serta murid-murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan. Yang terakhir, kita lihat teknologi dalam bidang ekonomi. Teknologi dalam bidang ekonomi itu berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang melakukan atau bertransaksi secara real atau nyata, atau berhadapan antara pembeli dengan penjual, maka kini beralih menjadi online atau yang dikenal dengan e-banking atau m-banking. Selain itu, sistem keuangan juga sudah mulai berubah atau yang disebut dengan e-money. Nah, inilah jenis-jenis teknologi yang berkembang di berbagai bidang. Pada dasarnya, manfaat teknologi adalah untuk mempermudah dan mempercepat berbagai aktivitas manusia di berbagai bidang kehidupan. Mengacu pada pengertian teknologi yang tadi. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari teknologi pada berbagai bidang. Yang pertama kita lihat bidang komunikasi dan informasi. Manfaat yang paling terasa dari teknologi di bidang informasi dan komunikasi adalah proses yang mudah, cepat, dan murah. Jika dulu kita berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat, telepon rumah, dan telegram, sekarang kita bisa melakukan melalui smartphone, aplikasi chatting, dan email itu dengan sangat cepat. Yang kedua di bidang ekonomi dan bisnis. Ada banyak sekali manfaat teknologi di bidang ekonomi, seperti keberadaan mesin ATM dan internet banking yang memudahkan proses transaksi pembayaran. Selain itu, teknologi juga memudahkan proses delivery dengan adanya berbagai layanan ekspedisi yang memanfaatkan teknologi internet dan aplikasi mobile yang mempercepat pengiriman barang. Berikutnya di bidang pendidikan, manfaatnya teknologi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah keberadaan sistem pembelajaran e-learning. Nah, dengan sistem pelajaran terbaru ini, peserta didik tidak harus datang ke lokasi sekolah, tapi cukup dengan membuka website atau aplikasi dan mengakses materi belajar secara online. Nah, seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Yang D di bidang transportasi. Teknologi telah banyak banget memberikan manfaat dan kemudahan di bidang transportasi, baik itu barang maupun manusia. Keberadaan berbagai jenis alat transportasi seperti mobil, sepeda motor, pesawat, dan kapal laut membuat proses perjalanan manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Yang terakhir itu ada di bidang medis, di mana adanya penemuan baru seperti berbagai metode, obat-obatan, peralatan, dan mesin terbaru yang dapat membantu dokter dan perawat melakukan pekerjaan mereka sehingga menjadi lebih mudah. Inilah manfaat teknologi yang dirasakan di berbagai bidang. Saat ini, RFID banyak digunakan oleh perusahaan untuk keperluan identifikasi karyawan dan aset perusahaan. RFID
juga dipakai di supermarket untuk identifikasi saat belanja barang. Kehidupan yang ada sekarang itu semakin hari semakin canggih. Sentuhan teknologi selalu ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Nah, proses identifikasi pada suatu perusahaan untuk keperluan aset, karyawan, dan lainnya juga menggunakan teknologi yang disebut dengan RFID. Ini juga berlaku untuk perusahaan retail atau bisnis retail. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu RFID. Itu singkatan dari Radio Frequency Identification atau pengenal frekuensi radio, yaitu sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut dengan label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh, atau suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Nah, RFID ini menggunakan frekuensi radio untuk mengirimkan informasi atau data antara RFID tags dengan RFID readernya, sehingga tidak diperlukan kontak fisik di antara keduanya untuk mendapatkan komunikasi. Nah, itulah sekilas tentang RFID. RFID ini banyak juga digunakan di rumah sakit, di hotel. Kalau untuk hotel biasanya untuk kunci pintu. Kalau dulu kan memakai magnetic card. Nah, kalau magnetic card ini biasanya itu lebih riskan terhadap resiko gelombang magnetik. Sehingga sekarang lebih banyak hotel menggunakan RFID ini. Nah, sementara untuk perusahaan retail itu digunakan untuk tracking dan melakukan pencatatan terhadap seluruh inventory yang ada di suatu toko. Jadi sistem RFID ini memungkinkan komunikasi antar produk-produk yang telah di-tag dengan chip RFID dengan RFID readernya dan dengan server lokal. Nah, cara kerja sistem secara keseluruhan menyerupai dengan penggunaan barcode label dan barcode scanner, tetapi jauh lebih mudah, praktis, dan memuaskan. Kenapa? Karena petugas tidak perlu melakukan scanning satu persatu item, karena pada saat pelanggan melewati scanner atau RFID reader, seluruh item akan langsung terdeteksi atau dihitung secara bersamaan. Bisa dibayangkan jika misalnya satu troli penuh itu dihadapkan kepada RFID, itu akan langsung terbaca apa-apa saja produk yang ada dalam satu troli penuh itu. Ya, misalnya seperti ini, jika kita ke supermarket dan semua produk telah dilengkapi dengan RFID tag, maka saat kita akan membayar di kasir dengan membawa satu troli penuh barang, kasir akan langsung mengetahui barang-barang apa saja yang ada di dalam troli dan berapa customer harus membayar tanpa harus melakukan scan barcode satu persatu yang sekarang masih dipakai di bisnis retail di Indonesia. Tapi kalau anak di luar negeri itu sudah seperti ini sistemnya dengan memakai RFID seperti ini. RFID dapat dipergunakan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pada sebuah retail store. Nah, penggunaan RFID pada point of sale itu salah satunya seperti ini. Di antaranya adalah Smart Shelf. Smart Shelf yang berbasis RFID dapat mendeteksi keberadaan setiap item pada sebuah rak. Ketika sebuah item diambil dari rak, maka sistem dapat mendeteksi item yang diambil oleh pelanggan, memberikan tanda dan mencatat item yang diambil sehingga dapat dilakukan real-time self-inventory. Nah, selain itu, perilaku pelanggan dapat dicatat dalam database dan dipergunakan untuk strategi marketing. Yang kedua, pada saat pelanggan selesai berbelanja dan akan membayar di kasir, maka RFID reader secara otomatis mendeteksi seluruh item yang akan dibeli oleh pelanggan. Hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan scanning satu persatu pada kasir. Nah,
RFID reader membaca RFID chips yang melekat pada setiap item melalui frekuensi radio. Kemudian secara virtual melakukan scanning terhadap seluruh item. Kemudian RFID reader akan mengkomunikasikan dengan server untuk menggenerate penjualan pada register secara otomatis. Yang ketiga ada namanya sales return. Nah, sales return ini dapat dengan mudah dilakukan karena sistem secara otomatis memeriksa barang yang akan dikembalikan. Pelanggan dapat membawa atau mengembalikan RFID tag pada item tanpa struk. Tag ini kemudian akan merefer ke database untuk mengetahui waktu pembelian harga beli saat itu. Bahkan, informasi kartu kredit dan lain-lainnya bisa terdeteksi dengan ini. Nah, informasi detail tentang sales return ini juga akan membantu store untuk mengupdate status stok dari item yang dikembalikan. Oke, berikutnya kita lihat penerapan RFID. Nah, apabila ingin memulai menggunakan RFID untuk tracking inventory, sebaiknya pemakaian itu dimulai dari area gudang, karena akan bisa digunakan seterusnya sampai ke pengiriman, bahkan sampai ke outlet untuk retail. Nah, penggunaan RFID juga banyak digunakan di area pabrik untuk tracking proses produksi atau WIP, di mana RFID dapat berfungsi untuk melakukan update hasil setiap proses di area produksi. Dengan menggunakan RFID, kualitas dan kecepatan pelaporan atau reporting itu dapat ditingkatkan. Ini kita lihat manfaat RFID untuk pelaporan. Contohnya, laporan tentang persediaan dapat diketahui secara real time dari server pusat. Nah, berbagai laporan tentang persediaan dapat diketahui secara pada saat itu juga, dan itu secara online maupun dengan menggunakan metode sinkronisasi data. Retailer dapat mengakses data pada seluruh lokasi untuk mendapatkan laporan update mengenai stok barang. Yang kedua, bisa mengurangi masalah kekurangan stok atau permasalahan kekurangan stok. Dengan menggunakan RFID, retailer bisa mengurangi ini. Kenapa? Karena status stok dapat dengan mudah di-track untuk mendapatkan data yang akurat tentang suatu produk tertentu pada suatu saat yang kemudian dihubungkan dengan supply chain. Yang ketiga, teknologi juga memungkinkan retailer untuk menganalisis tingkat utilisasi pada suatu store atau toko dan juga melakukan analisa produk per lokasi, sehingga retailer bisa menyediakan produk yang bersifat custom kepada pelanggan pada lokasi tertentu. Yang keempat, dapat mengurangi tingkat kehilangan barang pada suatu store atau toko. RFID dapat dipergunakan untuk mengurangi tingkat kehilangan barang pada suatu store. Kenapa? Karena RFID tags menempel pada setiap item, dan setiap item yang dibawa oleh pelanggan dapat di-track apakah sudah dibayar atau belum. Yang kelima, RFID juga dapat ditempatkan pada kartu pelanggan, dan pada saat kartu tersebut di-scan, pada saat pembayaran di counter, monitor POS akan menawarkan produk-produk tambahan yang belum dibeli berdasarkan data histori yang tersimpan di database tersebut. Nah, yang keenam, Wiraniaga dapat menggunakan RFID untuk membantu pelanggan mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya ukurannya, warnanya, lokasi item di rak atau di gudang, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan informasi yang disimpan pada RFID tags menggunakan scanner, ini akan mempermudah pekerjaan Wiraniaga. RFID dapat menjadi barcode generasi berikutnya yang dapat dipergunakan untuk otomatisasi inventory control.
karena akan memberikan banyak kemudahan dan mengurangi biaya untuk distribusi barang dari pabrik atau vendor ke gudang. Nah, di sini kita lihat ada beberapa keunggulan RFID dibandingkan dengan barcode lain. Yang pertama, barcode hanya mengidentifikasi tipe objek, tetapi RFID dapat menyimpan identitas yang unik, seperti setiap number, expire date, dan lain-lain, sehingga informasi dari sebuah item yang menggunakan RFID tags dapat dengan mudah diketahui. Yang kedua, RFID tidak memerlukan kontak fisik langsung. Dan sebuah RFID reader dapat membaca semua tag RFID yang berada pada daerah jangkauannya. Dengan cara ini, maka waktu untuk inventory control dapat dihemat. Contoh, pada saat sebuah box yang berisi ratusan item dikirim oleh vendor, diterima oleh bagian gudang, maka personal gudang akan memeriksa isi box tersebut dengan menggunakan barcode scanner dan melakukan scanning item satu persatu. Tetapi dengan menggunakan RFID, seluruh item yang dikirim tadi itu akan terbaca oleh petugas gudang secara bersamaan. Jadi tidak perlu satu persatu. Inilah keunggulan dari RFID dibanding dengan barcode lainnya. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, bisa dikatakan teknologi informasi telah memasuki segala bidang, salah satunya di bidang bisnis. Bisnis tanpa adanya manfaat teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis, akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang dibangun. Di sini ada beberapa manfaat teknologi dalam bisnis retail. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi, akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Contoh, pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Yang keempat adalah akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Yang terakhir, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen, atau chat, video conferencing juga mempercepat komunikasi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, atau bisa dikatakan seperti tadi, teknologi informasi telah memasuki segala bidang. Yang salah satunya adalah bidang bisnis. Nah, kita bisa lihat peran teknologi tersebut di berbagai bidang, di mana teknologi informasi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang. Kita lihat yang pertama, perannya teknologi informasi dalam bisnis retail. Yang pertama adalah memberi kemudahan berkomunikasi. Pasti, di mana paling sering digunakan adalah email, dan merupakan sarana yang paling utama untuk berkomunikasi antar karyawan atau antara penjual dan pelanggannya. Nah, fasilitas email itu jauh lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan fax email atau sejenisnya. Yang kedua, memberi pengetahuan dan sumber informasi yang akurat.
Semakin banyak pengetahuan yang diterima, baik itu mengenai bisnis ataupun yang lainnya, maka kita semakin banyak menemukan cara agar usaha yang dijalankan semakin berkembang dan besar. Nah, melalui perangkat berbasis internet, kita dapat mendapatkan banyak informasi. Cukup dengan satu klik, maka semuanya sudah tersedia di depan mata. Yang ketiga, manajemen data yang lengkap. Deretan data-data penting yang berbentuk tulisan kini dapat terkoneksi atau terhubung langsung dengan perangkat komputer atau yang disebut dengan database. Yang keempat, mendukung kegiatan bisnis 24 jam non-stop. Dengan semakin berkembangnya di sektor teknologi dan informasi, sangat membantu bagi para pelaku bisnis yang dikoneksikan melalui internet selama 24 jam non-stop. Dan ini berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan seperti biasa yang dibatasi ruang dan waktunya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para penggiat IT terus melakukan berbagai inovasi dan eksperimen agar tidak ketinggalan zaman serta tertindas oleh arus era globalisasi. Oke, teknologi dalam industri retail itu terus berubah secara cepat. Sebagai seorang pemilik bisnis retail, mereka harus mampu berpacu dengan perubahan tersebut agar mampu bertahan dalam tingkat persaingan yang begitu tinggi di industri ini. Meskipun masa depan industri retail tidak dapat diprediksi secara akurat, namun setidaknya pemilik bisnis ini mendapatkan gambaran yang bagus tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan dengan melihat teknologi yang sedang populer saat ini. Nah, di sini ada 7 teknologi populer yang patut dipertimbangkan oleh pebisnis retail. Yang pertama ada namanya RMVR. RMVR itu adalah Augmented Reality dan Virtual Reality. Semakin populer ini di kalangan retailer tahun ini. Kedua teknologi ini dianggap mampu menghadirkan customer experience yang hebat dan juga menarik lebih banyak pengunjung. VR memungkinkan pengunjung toko untuk memasuki dunia lain atau realita semu dan membuat mereka seolah-olah berada di sana. Nah, sementara AR itu menghadirkan berbagai visualisasi tambahan dalam realita yang sebenarnya. Biasanya berupa gambar, teks, benda-benda bergerak, dan lain sebagainya. Beberapa retailer yang menggunakan kedua konsep ini adalah IKEA, Zara, Adidas. Kalau Zara menyediakan aplikasi AR ini mengizinkan pengunjung untuk mendapatkan informasi visual mengenai harga pakaian dan bahkan melihat bagaimana pakaian tersebut dikenakan oleh para modelnya hanya dengan memfokuskan kamera smartphone mereka pada area tertentu di dalam toko. Nah, kalau Adidas mengusung tema yang tak kalah seru melalui VR-nya, di mana produsen sportswear-nya yang multinasional ini menghadirkan pengalaman di in-store di situs web mereka melalui sebuah video yang memperlihatkan suasana toko mereka dalam 360 derajat. Pelanggan bahkan dapat melihat informasi detail mengenai produk-produk mereka dan langsung membeli produk yang mereka inginkan melalui video tersebut. Yang kedua, pelacakan pengiriman. Sekarang sudah banyak e-commerce yang memberikan kemudahan bagi pada pelanggannya untuk melacak status pengiriman pesanan mereka sendiri melalui aplikasi. Jika dahulu hanya pemilik toko yang bisa melacak kurir, tapi sekarang pelanggan pun bisa. Ini merupakan salah satu strategi terbaik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, pencarian via suara. Konsumen itu cenderung memilih metode berbelanja dengan yang menurut mereka paling praktis. Salah satu metode belanja yang saat ini paling digemari oleh konsumen adalah voice-based shopping. Melalui aplikasi ini, konsumen hanya perlu menyebutkan atau minta produk yang mereka inginkan dan kemudian mendapatkan berbagai rujukan dalam hitungan detik. Nah, jika Anda ingin agar toko Anda dirujuk oleh Google Home, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan CEO Anda. Yang keempat adalah BOPIS.
Saat ini banyak toko retail yang memanfaatkan fenomena ini dengan mengadaptasi strategi BOPIS. BOPIS ini adalah buy online, pick up in store. Mereka mengizinkan pelanggan untuk membeli produk di situs web mereka dan mengambil langsung di toko fisik mereka. Nah, beberapa retailer yang sudah mempelopori ini seperti Walmart, The Home Depot, dan Lowe's. Yang kelima adalah self-service kiosk. Sekarang bukan hanya kafe dan restoran yang menyediakan teknologi ini, tapi juga berbagai toko retail. Penggunaan self-service kios ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih memuaskan kepada pelanggan. Dengan menggunakan teknologi retail yang ini, pelanggan dapat mengecek ketersediaan, menemukan atau warna produk yang tepat, dan bahkan melakukan pembayaran dengan memasukkan data kartu kredit. Nah, jadi tidak ada lagi antrian panjang di kasir. Yang keenam ada Cloud POS. Cloud POS ini masih menjadi salah satu teknologi yang paling populer pada tahun ini. Sistem ini tidak hanya membantu mereka mempercepat proses check-out bagi pelanggan, tapi juga menyimpan data penting seperti detail kartu kredit pelanggan secara lebih aman. Staf tidak harus bergantung pada mesin kasir karena mereka dapat mengelola pembayaran dengan menggunakan smartphone atau tablet mereka. Bahkan mereka ketika sekalipun listrik sedang padam. Sistem ini juga menggunakan opsi yang terjangkau untuk pengusaha retail kecil. Yang ketujuh, otomatisasi pemasaran. Sekarang semakin banyak retailer yang menyadari betapa signifikannya solusi otomatisasi terhadap efisiensi aktivitas bisnis mereka, termasuk juga pemasaran. Semakin banyak pelanggan, maka semakin kompleks campaign yang harus dijalankan. Sebab pelanggan memiliki karakteristik dan preferensi yang berbeda. Software otomatis pemasaran mengizinkan retailer untuk mensegmentasi pelanggan dan membuat campaign yang tertarget. Oke, dengan berakhirnya pemaparan tentang 7 teknologi retail yang patut dipertimbangkan pada saat ini, maka berakhir juga pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari teknologi, jenis dan manfaat teknologi, manfaat teknologi itu sendiri, terus kita aplikasikan penggunaan teknologi dalam bisnis retail, salah satunya adalah RFID, dan apa manfaat dari RFID tersebut, keunggulan RFID tersebut, serta manfaat dari RFID tersebut kita sudah bahas, penggunaannya di point of sale juga sudah kita bahas. Maka selesai sudah pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa, semoga apa yang Ananda dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Untuk Ananda yang muslim seperti biasa membacakan hamdalah, dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut kepercayaan Ananda masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, dengan berakhirnya materi ini maka Ananda harus mempersiapkan diri untuk ulangan kompetensi dasar yang ini. See you next time.